Saya akan mempresentasikan ini salah satu penelitian yang pernah kami buat di sosial. Saya banyak bergeraknya di psikologi, jadi bukan kedokteran, jadi psikologi. Tadi ada teman saya dari UKI nanya, ada teman saya 2 di UKI. Oh iya tadi nanya, saya bilang gitu. Iya, ada yang nanya begitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ini tentang sosial ya, kebanyakan. Bukan? Oh, teknik yang lain? Oh, kedokterannya banyak. Kedokteran juga sosial. Oh, sosial. Jadi ya antara sosial dan kedokteran. Nah, ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan orang atas 50 tahun. Karena biasanya orang yang berumur lebih dari 50 tahun tuh cemas gitu ya. Takut mati, takut sakit, nah, sebagainya gitu. Nah, kita mau lihat faktor yang menyebabkan orang sakit. Cemas itu apa orang tua ini? Karena kalau kita tahu penyebabnya, oh ini gitu ya. Misalkan penyebabnya ditinggal anak menikah. Nah, itu dia ngerasa apa cemas gitu ya. Ya anaknya jangan suruh menikah gitu ya. Misalkan kayak gitu. Nah, kita mau lihat faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa begitu. Nah, kemudian itu kita lihat masa era digital itu membuat semuanya berubah, betul nggak? Kita dosen yang sudah mulai berumur aja mulai ngerasa gitu, yang muda-muda tuh canggih tuh klik gitu ya. Kita ini apa yang diklik apa mesti nanya dulu gitu. Mengalami perubahan. Kemudian tapi ini kenyataan yang ini 8,83% orang berusia di atas 50 tahun itu yang dapat menggunakan internet. Jadi sedikit. Tapi di sampel saya nanti lain karena sampel saya tuh bagus. Jadi karena ngambil sampelnya tuh kayak masih pilot ya. Jadi mesti ngambil lagi untuk yang lebih luas begitu. Jadi nanti banyak yang bisa internet. Karena apa? Saya pakai Google Form online. Jadi mereka bisa ngisi itu pasti bisa internet kayak gitu ya. Nah, kemudian perbedaan gaya hidup antara generasi tua dan muda itu beda, betul ya? Adanya bilang kalau ngomong sama orang milenial itu susah dan kalau ya kolonial lawan milenial itu susah gitu ya. Beda. Kemudian orang yang usianya di atas 50 tahun tuh harus beradaptasi terhadap perubahan. Nah, ini harus gitu ya, mau nggak mau karena dunianya berubah. Kemudian menurut Sentrak itu seorang individu dalam masa tuanya itu akan dekat dengan peristiwa ditinggalkan anak menikah. Sebaiknya anak kalau menikah jangan campur sama orang tua pertama-tamanya ya. Kemudian pensiun. Nah, orang mikir pensiun tuh nanti kalau pensiun gue ngapain ya gitu tuh ada pasti. Kemudian apa namanya? Takut mati, takut sakit, kayak gitu. Itu banyak banyak faktor yang dihadapi oleh orang tua. Nah, kecemasan menghadapi masa depan pada usia tua itu harus mendapatkan perhatian. Kita yang punya orang tua atau kita sendiri mulai tua, mulai care gitu. Kita nanti kalau tua, nah kita cemas atau tidak, apalagi dunia berubah begitu. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini, pertama tuh kita mau lihat deskripsinya, tingkat kecemasan menghadapi masa depan, masa tua ya, maksudnya masa depan, ke depan, pada orang yang usianya di atas 50 tahun. Saya sengaja ngambil yang 50 tahun. Kemudian mencari faktor yang signifikan, menjelaskan kecemasan itu disebabkan karena apa. Kemudian menganalisis profil orang yang berusia di atas 50 tahun yang punya tingkat kecemasan tinggi. Itu kayak apa orangnya. Nah, kemudian ini batasan masalahnya respondennya orang berusia 50 tahun di Provinsi DKI. Tapi ini seperti masih pilot study ya. Jadi sebenarnya sampelnya harusnya ngambilnya lebih luas gitu. Faktor yang diteliti hanya terbatas pada yang kami lakukan. Jadi faktor-faktor lain belum dilihat begitu. Nah, ini adalah manfaatnya meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian kalau punya orang tua apalagi, kemudian mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi pada orang berusia lebih dari 50 tahun, kemudian pemanfaatan oleh badan terkait. Kami pernah meneliti panti jompo di Jakarta yang pemerintah punya.
Nah, itu meneliti di sana itu menyenangkan gitu ya, karena kita nanya satu pertanyaan, jawabnya 1 jam. Gitu, oh ya terus dia cerita macam-macam gitu ya. Nah itu menyenangkan. Sampai setelah anak ini lulus, dia ngumpulin teman-temannya pergi ke panti jompo lagi. Nggak tahu ngasih apa, pokoknya dia bilang saya berhutang budi sekali sama oma-oma sama opa-opa di situ. Jadi mereka pergi. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini adalah variabelnya. Cukup banyak. Pertama, tingkat kecemasan yang kita akan ukur nanti dengan skala Likert. Kemudian dukungan sosial itu adalah dukungan yang dirasakan sama si orang tua itu. Jadi dia merasa didukung nggak sih sebagai orang tua gitu ya. Kemudian religiusitas itu tingkat keagamaan lah. Dia takut sama Tuhan tidak, sholat apa enggak, kayak gitu ya. Kemudian gender yang dimasukkan hanya pria dan wanita. Selain itu enggak masuk dalam penelitian saya. Oh, sekarang kalau pendaftaran aja 3 kok. 3, male, female, others gitu ya. Selalu 3 begitu. Anehnya nanti kalau yang others itu banyak, lah itu jadi masalah buat kita. Wah ini sebenarnya laki apa perempuan gitu ya, kita jadi bingung sendiri gitu. Terus usia ini nanti di kuesionernya numerik, tapi nanti saya akan bagi menjadi di bawah 50 dan di atas 50 tahun. Kemudian di bawah 60 tahun dan di atas 60 tahun. Kemudian tingkat pendidikannya nanti ada, status nikah, kemudian jumlah anak kandung yang masih hidup. Itu mungkin mempengaruhi ininya apa kecemasannya dia. Kemudian jumlah saudara kandung juga yang masih hidup. Kemudian aktivitasnya sehari-hari dia masih bekerja atau dia buka toko atau dia sudah nganggur. Itu lain gitu ya. Kemudian penyakit komorbidnya dia punya atau tidak, mayoritas punya. Kemudian asuransi, dia punya asuransi atau tidak. Kemudian ketakutan akan kematian. Nah, ini variabel yang saya akan lihat gitu ya. Kemudian dukungan sosial itu mayoritas rendah gitu. Nah, ini jadi pertanyaan. Tapi ingat, saya ngambil sampelnya adalah lewat kayak snowball sampling gitu ya. Dari ex mahasiswa, orang tuanya saya kasih gitu. Nanti ada ex mahasiswa, orang tuanya saya kasih kuesioner. Jadi dukungan sosialnya mungkin anak-anaknya masih kerja, kayak gitu. Dia kesepian dan sebagainya, kayak gitu ya. Religiusitasnya tinggi mayoritas. Entah bohong, entah tidak. Loh, iya loh ditanya apakah saya mengikuti ajaran agama. Ya, hampir semua jawab ya gitu ya. Kayak gitu. Nah, karena itu maka yang sebentar ini apa namanya? Jalan sendiri. Sebentar ya. Saya kalau pergi apa pegang kayak gini seringkali gaptek sendiri. Maklumlah udah tua. Nah, Nah, ini yang dukungan sosial dan religiusitas di dalam analisis datanya tidak saya pakai. Gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini SPSS nggak bikin ini, yang kayak gini ini nggak bikin SPSS. Ini yang bikin kita gitu ya. Kita mau meneliti apa? SPSS adalah tool untuk kita nanti mendapatkan tujuan daripada yang kita mau hitung begitu. Nah, kemudian setelah itu ini adalah definisi operasional. Jadi kalau kita mau di sosial, kita punya variabel, kita mesti menentukan variabelnya itu apa, begitu ya. Mesti ada definisi konseptual dan operasional. Dapatnya dari mana? Baca. Baca atau memang kita ahlinya di situ, tapi ini mesti ada. Jangan sampai kemarin kami meneliti sesuatu gitu ya tentang misalkan acceptance gitu, acceptance. Mungkin orang psikologi sama orang yang acceptance lain begitu ya, yang belajar LGBT gitu, acceptance. Beda mungkin, ngerti ya? Nah, kita mesti di dalam penelitian kita mesti ada itu apa, kayak gitu. Nah, nanti kalau mau minta slide-nya boleh minta ke panitia. Nah, ini apa namanya? Ini adalah definisi-definisinya. Mungkin bisa dilihat. Ini adalah tingkat kecemasan, menyatakan tingkat kecemasan menghadapi masa depan pada orang berusia di atas 50 tahun. Ini saya cari dengan skala Likert.
Nah, waktu menyusun indikatornya kita mesti hati-hati. Jangan kayak angket training. Misalkan ini ada training, itu kita punya angket gitu. Dulu kami pernah ya mengadakan angket training, konsumsinya tuh nggak enak, beneran nggak enak. Lemper aja keras gitu ya. Tahu nggak, satu kali itu ada mahasiswa saya bawa kuesioner satu orang. Bu, ada yang suka kue ini, apa namanya, kuenya, katanya gitu ya. Oh, ada yang suka kue, berarti kuesioner menanyakan makanan itu berguna juga gitu ya. Ada yang suka ternyata, kata gitu. Padahal itu lempernya keras bener loh. Semuanya keras gitu, nggak enak gitu. Nah, kemudian ini saya merasa di masa yang akan datang dunia akan menjadi semakin buruk. Nah, ini pas nyusun ini kita mesti mikir, jangan seperti bikin angket gitu ya. Tapi nanti kan Bapak Ibu nanti akan dapat angketnya juga kan ya, acara sekarang ini gimana gitu ya. Nah, itu bikinnya mesti nggak pakai dipikir gitu ya. Ya mikir, tapi maksudnya bukan secara ilmiah. Kalau ini tingkat kecemasan apa sih yang saya mau lihat gitu. Ini mungkin juga belum begitu bagus. Nah, kemudian ini definisi operasional untuk dukungan sosial itu adalah skor dukungan sosial yang dirasakan oleh orang yang berusia di atas 50 tahun. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian religiusitas juga kami memakai apa namanya? Kami memakai skala Likert. Nah, kemudian gender tadi seperti saya bilang hanya pria dan wanita. Kemudian usia. Usia ini numerik, datanya saya nanya usia Anda berapa tahun begitu, tapi kemudian menjadi lebih kecil dari 60 tahun dan lebih besar dari 60 tahun. Kenapa begitu? 60 tahun tuh mulai merasakan kok gue nggak berguna ya, kok udah nggak seperti dulu ya gitu. Saya dulu pernah suruh mimpin anak-anak remaja. Dulu waktu saya masih muda suruh main basket saya juga bisa gitu ya. Nah, begitu udah mulai tua, mimpin anak remaja disenggol saya jatuh. Mereka main basket gitu kan kuasa kusuk ngerebut bola kan. Lahnya di tendangan saya jatuh gitu ya. Nah, itu makanya ini lebih kecil 60 itu ada alasannya kenapa begitu. Kemudian tingkat pendidikannya ini kurang dari SMA, kemudian S1, S2, S3 atau lebih. Kemudian status nikah, belum menikah, menikah, pasangan meninggal, berpisah, bercerai, kemudian anak kandung bisa dilihat sendiri ya. Kemudian yang masih hidup ya itu ya, saudara kandung yang masih hidup pada waktu survei dilakukan. Saudara kandungnya lebih kecil 3 dan lebih besar sama dengan 3. Kemudian sumber penghasilan dia masih bekerja atau tidak. Atau dia dibiayai anak. Lah itu mungkin kecemasannya dia beda sama orang yang masih bisa kerja sendiri gitu. Kerjaan ada yang masih ngurusin kerjaannya, ada yang lainnya. Kemudian komorbid. Nah, ini Ibu dokter tadi mungkin lebih bisa tahu, mungkin saya salah. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung gitu ya. Ini yang saya tanyakan dan mereka jawab satu, saya anggap dia punya komorbid gitu ya. Kemudian dibagi 2, ada atau tidak. Kemudian asuransi itu tidak ada, BPJS atau asuransi lain. Ini mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu cemas atau tidak begitu. Kemudian takut akan kematian, nanti kita akan lihat nih. Ini ya saya tunjukin. Nih, takut akan kematian. Saya akan liatin. Ini hampir homogen, ini yang dukungan sosial. Kemudian ini yang apa namanya tingkat menghadapi masa depan. Nah, ini saya mau jelaskan. Itu kan pakai skala Likert 1 sampai 5 ya, sangat tidak setuju begitu sampai setuju. Ini angka 24 dari mana? Itu ininya tuh ada 8, indikatornya tadi ada 8. Nah, kemudian saya pikir gini, oh kalau dia jawab 3 itu rendah. Ngerti ya? Kalau 3 itu rendah berarti dia kecemasannya rendah. Indikatornya ada 8, jadi 8 kali 3, 24. Nah, saya dapat 24 ini. Dari sini saya dapat ini. Berarti kalau lihat dari situ ternyata itu hampir ya nyaris sama, tapi ini 60,3% itu masuk yang rendah. Jadi lansia kita, tapi ingat loh ya,
data saya bagus gitu ya, data saya bagus. Jadi itu yang cemasnya tinggi lebih sedikit. Kayak gitu, mayoritas rendah di sampel saya. Dukungan sosial jadi 1. Itu batasnya 3,5 itu saya ambilnya, 3,5 kali 8, 28. Itu apa namanya rendah semua dukungan sosial. Dan kalau kita lihat tadi dukungan sosial tuh nanyanya apakah Anda kesepian, apakah orang generasi muda nggak bisa diajak ngomong, gitu-gitu loh. Jadi itu kita ngelihat, wah orangnya banyak kesepian. Religi tinggi banget. Ini jadi pertanyaan. Karena lansia umurnya 50, 60 begitu ya. Yang paling tinggi itu 87, sekarang udah meninggal. Jadi setelah saya bikin ini meninggal gitu ya. Tapi bukan karena saya gitu, ini meninggal orangnya itu. Yang paling tua itu 87 tahun. Nah itu dia tuh yang punya ini loh, yang punya vitasimin, tahu nggak? Yang punya vitasimin, nah itu meninggal, barusan meninggal. Nah itu apa namanya kita pakai di sini ternyata religiusitasnya semua tinggi. Saya nggak pakai karena ini nyaris homogen gitu ya. Jadi saya pikir ngapain gitu ya saya pakai gitu. Tapi kita tahu data kita seperti ini. Nah ngeluarin kayak gini pakai SPSS bisa. Ngitung itu bisa SPSS. Compute-nya bisa. Nggak usah pakai Excel buat ngitung itu tuh. Ini masuk rendah, ini masuk 3 gitu, SPSS bisa melakukannya. Nggak usah yang 28. Nah, enggak betul, saya bilangnya nggak usah yang 28 bisa, sudah bisa gitu loh. Yang sekarang mungkin lebih cepat. Nah, kalau kita menghadapi skala Likert, kita akan berhadapan dengan 2, reliabilitas dan validitas. Artinya apa? Alat ukur saya reliable atau tidak, valid atau tidak. Nah, ini yang saya mau tunjukkan. Biasanya kita menggunakan alpha Cronbach, betul ya? Tahu ya alpha Cronbach, ini 0, di atas 0,6. Biasanya orang pakai kalau sosial tuh 0,6. Tapi si Cronbach sendiri itu memberikan batasan 0,7 Cronbachnya. Tapi apa namanya orang-orang sekarang pakainya si 0,6. Kadang-kadang 0,58 ya dibulatkan jadi 0,6 gitu kayak gitu ya. Nah, ini adalah kuesionernya tadi. Kuesionernya. Kemudian kita kalau pakai SPSS yang dulu 26, 27, kita akan mendapatkan alpha Cronbach. Alpha Cronbach kita akan mendapatkan itu, alpha Cronbach. Sekarang yang SPSS yang baru 28, ini keluar yang ini. Ada alpha, ada omega, ada split half. Kalau split half dari dulu tahu ya, dibagi 2. Nah, kemudian ada Goodman. Nah, yang saya mau tekankan itu omega. Omega itu akan menggeser alpha Cronbach. Khususnya itu kedokteran, yang dari kedokteran itu bagus pakai omega. Bedanya apa sama alpha Cronbach? Ini yang di 28 udah keluar. Di alpha Cronbach itu ada syaratnya. Syaratnya tuh datanya harus namanya tau ekivalen. Nah, kalau tau ekivalen mesti belajar psikometri teorinya gitu ya. Teorinya tuh variansi dari errornya boleh nggak sama, tapi dia mengukur hal yang sama. Oh, pokoknya ada pernak-perniknya matematik begitu. Itu alpha Cronbach baru bisa digunakan. Kalau nggak bisa pakai alpha Cronbach. Tapi orang tetap pakai alpha Cronbach selama ini. Karena apa? Reliability-nya lebih kecil daripada reliability yang sebenarnya. Jadi kita selalu pakai itu. Nah, sekarang digeser dengan omega. Karena omega tidak memerlukan asumsi-asumsi seperti itu. Itu namanya datanya harus tahu ekivalen gitu ya. Nah, ini nggak pakai. Kemudian kalau alpha Cronbach, oh ini nggak mempengaruhi loh nih. Apa ini bikin nggak reliable loh? Apa yang kita lakukan? Keluarin, betul nggak? Ini dipakai, ini enggak. Omega walaupun kita tahu oh ini bikin nggak reliable nih, dia punya caranya untuk mengatasinya. Ada bobot-bobotnya gitu. Nanti mungkin bisa training penggunaan SPSS 28 wah. Ini kalau Goodman itu
hampir sama dengan split half. Terus nanti masih ada yang lain-lain lagi. Jadi ini yang baru di SPSS 28. Kayak gitu. Nah, ya betul. Ada satu lagi yang lain di SPSS. Saya di sini kan jualan juga gitu ya. Enggak sih, saya cuma pembicara. Nah, ini SPSS yang dulu-dulu. Kalau kita pakai yang dulu-dulu, keluarnya bukan ini. Ini adalah validitas, korelasi antara item dengan totalnya. Ya, itu kita mau lihat valid atau enggak gitu ya. Saya pakainya Spearman karena Likert itu 1 2 3 4 5, saya pakai Spearman. Oke. Ini dulu keluarnya apa? 0,000. Ya kan? Itu enggak mungkin terjadi, betul enggak? Pasti ada dong. Nah, makanya sekarang ini sudah diperbarui oleh SPSS. Jadi begitu SPSS 28 itu keluarnya ini. Keluarnya sudah lebih kecil dari 0,0001. Dulunya sebelum SPSS 28 itu yang ngeluarin kayak gini R. R ngeluarinnya sudah lebih kecil. Dulu saya pikir ngapain sih orang 00 dibulatin juga 0 ini gitu ya. Tapi itu punya arti gitu karena kalau 0 itu berarti memang probability kita menolak H0 itu 0 gitu ya. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Jadi kita pakai ini dan ternyata di tempat saya semuanya valid, reliable dan valid. Nah, kalau yang ini adalah analisis faktor. Jadi analisis faktor bisa dipakai. Analisis faktor tuh itu item-itemnya ini bukan ya. Ini sebenarnya ini hanya contoh. Ini bukan di dalam penelitian. Ini sebenarnya bukan ini. Maksudnya itu loh. Itu kan nguji reliabilitas tuh R1, R2, R3, R4, R8 ya. Kemudian yang itu adalah C1. Nah, ini ngumpul di sini gitu loh. Jadi ini yang R1 enggak gini. R1 yang paling gede di sini. Nah, itu tidak valid construct namanya. Jadi apa namanya? Itu adalah validitas construct. Pakainya analisis faktor. Cuma orang sosial seringkali tidak memeriksa ini. Dia bikin, oh yang bikin sudah pakarnya kok. Jadi kita anggap itu benar, begitu. Tapi kalau kita mau pakai analisis faktor, belum tentu jadi. Itu yang sering dipakai untuk kalau kita mau adaptasi alat tes. Dari luar kita mau adaptasi ke kita. Nah, itu ada metode lain. SPSS 28 mungkin sebentar lagi muncul, saya nggak tahu ya. 29 nanti mungkin. Itu ada yang bisa, kalau dia tidak reliable, kita bisa lihat yang tidak reliable itu orangnya atau itemnya. Seringkali kan kita punya itemnya tuh nggak reliable gitu ya. Terus kita keluarin. Kalau kita pakai omega nggak dikeluarin, nggak. Nah, karena itu pakailah omega. Yang kedokteran, engineering itu pakainya omega. Sudah mulai tergeser alpha Cronbach. Nah, kemudian ini saya pakai tree. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Preti, pakai tree. Tree itu kita akan lihat faktor yang pertama membelah tuh ini. Ini pakai classification tree ya. Classification tree itu ini ada merahnya enggak sih? Oh, enggak ada. Di mana ya? Hijau. Di tengah hijau. Oh ya, tuh. Ini nih. Yang paling mempengaruhi itu ini. Ini tuh apa? Ini itu adalah apa ini? Saya nggak bisa. Status nikah. Nggak kelihatan saya. Nggak pakai kacamata. Ini status nikah. Ternyata orang-orang yang bercerai atau berpisah itu menyebabkan kecemasannya tinggi. Bukan yang menikah atau tidak menikah, enggak loh ya. Tapi orang-orang yang bercerai. Menurut data saya yang bagus tadi gitu ya. Nah, yang lainnya di sini. Kemudian saya mau cari, kalau tadi Bu Bereti sudah bisa mengeluarkan note mana yang tinggi gitu kan ya. Nah, di sini saya akan lihat dari gambarnya aja. Oh, yang tinggi misalkan ya.
Salah satunya adalah tinggi sebentar. Ini tinggi nih. Orang yang di sini ini tinggi. Nah, yang di note 6 ini tinggi. Ini orang yang kayak apa? Oh, ini adalah orang yang belum menikah. Harusnya nggak stres kan? Belum menikah atau tidak menikah atau menikah. Kemudian umurnya masih kurang dari 60 tahun. Tapi dia tidak bekerja. Stres dia. Stresnya tinggi. Nah, kemudian kita bisa cari yang lain-lain lagi yang tinggi sehingga saya mendapatkan profil orang-orang yang cemasnya tinggi. Kayak gitu. Itu dari pohon ini. Terus satu lagi dari pohon ini. Nah, ini yang perlu dilihat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pohon pohon saya ini mempredik bagus atau tidak. Jadi oleh pohon, orang yang tadinya itu stresnya tinggi, oleh pohon masuk tinggi atau enggak gitu. Yang rendah masuk rendah atau tidak. Itu kita mesti lihat satu-satu ya. Yang ini dilihat nih. Ini 69 ini kurang bagus sih, 69,9. Biasanya tuh kalau kedokteran bisa 80-an loh. Betul enggak ya? Kayaknya iya. Biasanya kalau kedokteran itu bisa tinggi sekali. Ini rendah, ini sosial, rendah, didetek rendah itu 114. Nah, persentasinya adalah 69,9%. Katakanlah 70% orang yang kecemasannya rendah itu terdetek rendah. Yang tinggi kita lihat hanya 58,9%. Nah, kalau ini menipu seringkali. Ini secara keseluruhan 65,6 terus kita bilang wah bagus gitu ya. Hati-hati, bisa jadi ini 90, ini 20. Jadi itu kalau ini 90, ini 20, wah rata-ratanya bagus gitu ya. Belum tentu bagus. Itu hanya bisa mendetek yang tinggi-tinggi, yang rendah enggak. Jadi ini mesti dilihat. Nah, ini pembelahnya kalau tadi Bu Preti bilang membelahnya pohon itu pakai UGC square, ini enggak. Ini pakai Gini index namanya. Jadi yang bawah ini dibuat makin homogen. Itu pakai Gini index. Gitu. Itu pohonnya. Nah, dari sini saya dapat kesimpulan tingkat kecemasan menghadapi masa depan orang dengan usia di atas 50 tahun yang menjadi responden saya, mayoritas kategorinya rendah. Ingat, sampel saya bagus gitu ya. Tadi dilihat dari deskriptifnya. Deskriptifnya SPSS 28, nggak usah 28 juga keluar gitu. Itu. Oh iya, tapi maksudnya dari yang dulu-dulu udah bisa ngeluarin itu. Nah, faktor yang paling menjelaskan kecemasan orang itu supaya dia tinggi, yang paling menjelaskan adalah dia bercerai atau tidak. Bercerai atau berpisah ya. Kemudian faktor yang lain itu adalah status nikah itu mempengaruhi, usia mempengaruhi di atas atau di bawah 60 tahun, masih kerja atau tidak itu mempengaruhi, pendidikan mempengaruhi, kemudian takut mati atau tidak, dan gender. Itu tadi keluar semua di pohon. Jadi kita bisa lihat dari pohonnya tadi, oh variabelnya ada ini gitu ya. Nah, kemudian profil orang di atas 50 tahun, 50 tahun ke atas, yang mempunyai kecemasan tinggi itu pertama bercerai. Yang kedua, dia tidak bercerai. Umurnya kurang dari 60 tahun, harusnya kan tenang-tenang aja. Enggak kerja, dia juga stres. Yang ketiga, orangnya tidak bercerai, tidak berpisah, umurnya lebih dari 60 tahun, pendidikannya S1, masih kerja. Itu juga stresnya tinggi. Mungkin tertinggal samanya baru. Gitu. Iya, dia udah mulai merasa tua, kan umurnya udah lebih dari 60 tahun, dia merasa pendidikan dia S1 gitu ya. Ketinggalan samanya baru lah, itu stres gitu anak-anak ini. Orang tua ini, anak-anak orang tua ini stres. Nah, saya mengakhiri sampai sini. Saran, untuk mengurangi terjadinya kecemasan di masa tua, diharapkan pernikahan perlu dipersiapkan dan dipelihara.
sebaik mungkin supaya tidak terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau ditinggal mati malah nggak masuk yang tinggi. Tapi yang bercerai dan berpisah itu perlu bisa diusahakan gitu. Kemudian orang yang berumur kurang dari 50-60 tahun diusahakan untuk masih kerja kalau enggak stresnya tinggi. Kalau lebih dari 60 tahun pendidikannya cukup tinggi, sebaiknya kurangin kerjaan rutin. Kecuali memang itu desakannya, kayak misalkan anaknya nggak kerja terus dia mesti buka toko atau apa, ya itu kasus yang mesti ditangani sendiri. Oke, terima kasih. Ini saya.